sekarang kan saya ketemu orang luar gitu. Jadi emang ada hal yang beda, walaupun jaraknya kan lumayan tuh, dari jam saya diisolasi sampai sekarang kan sekitar 2 bulanan lebih, mungkin ya 2 bulan lebih lah. Dan sekarang saya memberanikan diri untuk keluar, untuk ketemu sama orang, dan itu juga ada kebutuhan. Enggak, sama sekali kita di rumah aja, terus tetap social distancing, tetap juga kayak nggak terima tamu, nggak ya gitulah biasanya. Lebaran kita kumpul sama keluarga, ini nggak kumpul sama keluarga. Kita waktu itu pas waktu Lebaran kemarin kita kayak video call sama keluarga, sama saudara, sama semuanya, kita video call semua. Ini baru pertama kali saya keluar. Baru pertama kali saya emang ada silaturahmi sama, di sini ada Bang Yusri, terus ya udah ini dikerubutin banyak orang, kaget juga saya. Sebenarnya ngirup udara segar kayak gini kan suatu hal yang alhamdulillah lah, bersyukur lah saya bisa akhirnya bisa jalan-jalan, bisa. Ini hari pertama saya keluar dan coba, karena kan rencana kan pemerintah juga mau akan ngelonggarin PSBB gitu. Tapi saya nggak bisa kayak ke mall, kayak kemana, kayak misalnya sekarang kayak ada urusan, saya cuma datang ke sini, habis itu saya pulang. Habis pulang saya juga lepas baju, terus mandi, terus buka jubah, dan saya nggak berani deket-deket dulu sama anak dan istri. Nggak ada. Silaturahmi aja. Kebetulan aja nih lagi banyak teman-teman di sini, terus saya ngasih kabar aja, tentang kabar baik lah. Maksudnya saya udah bisa keluar, saya akhirnya udah alhamdulillah bisa sembuh, dan akhirnya bisa cerita ke teman-teman di sini. Ya alhamdulillah baik-baik aja sih, dari awal sampai sekarang kan nggak ada perubahan. Iya, judgmental aja paling ya, psikologi aja. Kalau misalnya ketemu orang harus kayak gimana gitu, orang yang awalnya takut ketularan apa gimana. Sebenarnya lebih ke edukasi aja. Kalau masyarakat tahu mengenai edukasinya pasti akan lebih wise aja. Kalau dari awal saya kan nggak ada gejala sama sekali, disebut asimptomatik, nggak ada gejala, nggak ada sakit, nggak ada semangat, terus ya udah, terus normal. Cuma bedanya kemarin isolasi mandiri, sekarang self isolation, sekarang home isolation sama anak sama istri. Saya tegang nih ketemu kalian semua. Maksudnya nggak selentur yang kayak kalau saya kan waktu itu saya di rumah, saya bisa video call tanpa harus bertatap muka. Kayak sekarang kan saya ketemu tiap hari, kan saya cuma bisa ketemu keluarga, istri, anak, dan lain-lain. Sekarang kan saya ketemu orang luar gitu. Jadi emang ada hal yang beda, walaupun jaraknya kan lumayan tuh, dari jam saya diisolasi sampai sekarang kan sekitar 2 bulanan lebih, mungkin ya 2 bulan lebih lah. Dan sekarang saya memberanikan diri untuk keluar, untuk ketemu sama orang, dan itu juga ada kebutuhan. Ya, yang nomor satu di saat saya dinyatakan positif ya sebenarnya fisik saya, dan waktu itu saya nggak ngerasain sama sekali apapun, batuk, pusing, diare, apapun nggak ada. Tapi mental saya drop. Saya pikir saya mau meninggal, saya pikir saya mau mati, dan lain-lain. Terus udah gitu istri saya waktu pas tahu saya dinyatakan positif nangis, sedih, nangis, dan itu ngebuat saya juga khawatir, takutnya anak saya juga terpapar. Saya di dalam satu rumah itu ada istri, ada anak, ada pembantu, ada yang lain-lain. Itu juga membuat saya paranoid gitu. Jadi hari pertama self isolation sampai hari ke-5 itu sebenarnya ada masa di transisi di mana saya itu drop badan. Jadi kayak pikiran saya membuat saya jadi drop. Tapi setelah menjalani ternyata nggak ada apa-apa ya gitu. Ini edukasi juga kepada masyarakat. Sebenarnya intinya kalau kita berpikir bisa positif dan optimis, sebenarnya bisa membuat diri kita jadi sembuh. Jadi bukannya berarti sembuh. Karena gini, kalau sembuh dari COVID kan sebenarnya nunggu vaksin kan, gitu. Tapi kalau misalnya untuk melawan tubuh saat ini, ya itu dengan imun. Gimana sih yang dokter selalu bilang nih, ya dengan cara pola pikir yang positif, optimis, gitu lah. Waspada tapi jangan panik dan cemas. Itu sih dari pesan dari dokter dan psikolog. Batuk hari ke-10 self isolation saya ngerasa ada batuk, tapi normal habis itu nggak ada batuk. Gatal aja sih, terus kayak batuk-batuk, habis itu minum obat, terus habis itu sembuh. Iya sedih ya, maksudnya harus jauh sama istri sama anak, tapi setelah itu ya normal, karena
kita tahu kan saya ngejalanin beberapa tes kan, rapid test, terus swab test dan lain-lain. Jadi waktu pas ngejalanin swab juga pertama dinyatakan positif dan akhirnya dinyatakan negatif setelah sekitar 16-17 hari lah. Cek semua, satu keluarga, satu rumah dicek semua. Yang positif hanya Mas Detri? Ada 3 orang yang terpapar. Satu ada asisten pribadinya ibu mertua saya, terus ada driver, terus terus saya. For sure, tentu. Jadi kayak kemarin saya kan ada beberapa rapid gitu. Tiap minggu tuh saya rapid gitu. Jadi tiap minggu saya rapid ada sekitar 10 saya beli 10 tes rapid. Saya tiap hari saya tes. Kita sendiri? Sendiri. Karena kan modelnya juga kan bisa mandiri, beda dengan swab test. Kalau swab test kan harus dicolok sama orang medis dan akhirnya juga harus ke lab. Kayak kemarin kan saya di RSPAD itu dilempar juga ke Litbangkes. Dari Litbangkes ke RSPAD lagi baru dilaporkan bahwa ternyata terpapar gitu. Tapi kalau rapid kan bisa tes mandiri, kayak kita tusuk terus kita tes kayak tes pack gitu. Iya, sebenarnya kan saya nggak dari statement saya dari awal sampai ya, walaupun misalnya kita kan ngobrol selalu video call ya, conference, saya selalu bilang menghimbau bahwa selalu pakai masker, selalu social distancing, selalu bersih tangan. Makanya sampai detik ini juga saya kan nggak pernah lepas pakai masker gitu. Dan apa ya, sebisa mungkin kayak sekarang deh ya, saya juga tetap ada yang namanya parno gitu. Walaupun saya sudah dinyatakan sembuh, tetap juga saya ada khawatir untuk takut tertular atau gimana, karena kayak kemarin ada informasi saya bisa memberikan plasma darah, saya bisa memberikan misalnya orang yang kondisi kritis, saya memberikan antibodi saya kepada orang yang kritis, tapi juga nggak nutup kemungkinan saya bisa terpapar lagi gitu. Jadi dokter waktu itu sempat bilang sama saya kemungkinan ada tapi kecil gitu, tapi dan antibodi dan imun saya sudah mengenal dan kemungkinan sembuhnya jauh lebih cepat. Tapi tetap saya harus proteksi, kayak waspada lah, tapi tidak panik dan tidak cemas. Saya harus tetap jaga, kayak misalnya selalu pakai masker, kayak sekarang social distancing gitu.